Yang pertama adalah hadis yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah, hadis Abdullah bin Syekhir radhiyallahu anhu yang masyhur. Beliau mengatakan, tak kala aku ikut pergi bersama suatu delegasi Bani Amir menemui Rasulullah SAW, kami berkata, anta sayyiduna, faqala as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Qulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tawlan, faqala qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. Engkau adalah sayyid kami, tuan maksudnya. Maka Nabi SAW mengatakan, sayyid, tuan yang sebenarnya adalah Allah yang maha berkah dan maha tinggi. Lalu kami berkata, kalau begitu engkau adalah orang yang paling mulia dan paling agung kebaikannya di antara kami. Maka Nabi SAW bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar atau biasa saja bagi kalian, dan jangan terseret oleh syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad jayyid. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seseorang menyebutkan kepada Nabi SAW sayyid, mengatakan Sayyiduna Muhammad, ya, Nabiyuna Muhammad, gitu kan. Dan ini Nabi SAW menyebutkan dalam hadis waktu dikatakan anta sayyiduna, Nabi SAW jelaskan as-sayyid yang sebenarnya jangan lupa adalah Allah. Tapi kalau kalian mau mengucapkan kalimat kalian itu, yang penting jangan berlebihan, dibolehkan. Ya. Di sini Nabi SAW menutup pintu celah di mana nanti orang menyamakan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau langsung menitik beratkan dulu. Kalau mau sifat sayyid yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya hanya sekedar orang mungkin yang dianggap lebih baik dari kalian atau orang terbaik di antara kalian, itu masih boleh. Tetapi jangan sampai kalian menyamakan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selalu Allah Subhanahu Wa Taala yang dinomorsatukan. Begitu juga dengan riwayat setelahnya dari Anas radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa ada orang yang berkata, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina wa sayyidana wabna sayyidina, faqala ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah Azza wa Jalla. Wahai Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kami, kata beberapa orang yang memuji Nabi SAW. Dan putra orang yang paling baik di antara kami, artinya di antara semua putra muslimin, Anda adalah orang yang paling baiknya putra kaum muslimin. Wahai tuan kami dan putra tuan kami, Anda dan orang tua Anda adalah tuan kami. Maka ketika itu bersabdalah Nabi SAW, wahai sekalian manusia, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu sekalian, dan jangan sekali-kali kamu sebagian terbujuk oleh syaitan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad jayyid. Khilaf di antara ulama tentang masalah penggunaan kata sayyid ini. Ada yang membolehkan buat Nabi SAW, ada juga yang melarang secara mutlak, ada yang di tengah-tengah. Ya. Ada yang mengatakan boleh saja, karena Nabi SAW mengatakan, Ana sayyid walad Adam yaumal qiyamah. Aku adalah tuannya anak Adam pada hari kiamat. Ya. Wala fakhr, dan tidak ada kesombongan di situ. Maka ini pendapat ini mengatakan bolehnya menggunakan istilah sayyid buat Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh dan mengatakan cukup dengan Nabi dan Rasul, beranjak daripada hadis ini riwayat An-Nasai. Kalau Nabi SAW mengatakan, aku tidak suka kalian mengangkatku atau memberikan aku julukan lebih daripada apa yang sudah Allah berikan, ya. Allah memberikan julukan Nabi dan Rasul, maka kita lebih baik mengatakan Nabi Yuna, Rasulina, ya, Muhammad SAW. Ini lebih disukai oleh Nabi SAW daripada menggunakan istilah sayyid, karena di sini sahabat-sahabat ini menggunakan kalimat itu, engkau adalah sayyid kami dan anak sayyid kami. Maka di sini dari hadis ini Nabi SAW tidak suka dipanggil dengan istilah itu. Kemudian pendapat yang ketiga yang netral mengatakan boleh, ya, di sebagian keadaan dan juga tidak di sebagian keadaan. Kayak misalnya penggunaan kata sayyid
Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mengatakan Sayyidi Muhammad, Sayyiduna Muhammad, itu tidak ada masalah dalam pendapat yang ketiga ini. Tapi kalau ada lafaz-lafaz zikir yang datang tidak menggunakan kata Sayyiduna, sebaiknya jangan menggunakan. Seperti kasus salawat yang dibaca pada saat tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Memang lafadznya tanpa ada Sayyiduna di situ. Tanpa ada Sayyiduna. Maka ini sebaiknya tidak digunakan pada saat memang penentuan lafadz itu. Begitu juga dengan misalnya ayat-ayat Al-Quran. Ya, misalnya ayat Al-Quran tidak boleh ditambah, tidak boleh juga dikurangin. Akhir surah Al-Fatih Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim Muhammadur Rasulullah. Gitu kan? Jadi tidak ada kata-kata sayyid di sini. Maka kita mengatakan Muhammadur Rasulullah, gitu kan? Sebagaimana datang lafadznya. Jadi penggunaannya adalah boleh saja secara umum dalam pendapat yang ketiga ini. Ya, kapan saja digunakan, hanya saja kalau penggunaannya di lafadz-lafadz yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya tidak menggunakan, maka kita juga tidak menggunakannya. Ya, Allahu a'lam. Hadis ini mengandung, atau dua buah hadis ini punya kandungan bab. Yang pertama, peringatan kepada para sahabat agar tidak bersikap berlebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mulia, tawadhu, merendah, dan beliau lebih suka dipanggil dengan julukan yang sudah Allah kasih. Tidak ada yang mengalahkan julukan Nabi dan Rasul. Ya, itu julukan tertinggi. Julukan tertinggi, karena tidak boleh orang lain menggunakan julukan ini. Ya, jadi kita memang menggunakan julukan ini untuk orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengatakan Nabi Yuna, ya, Rasulina, ini jauh lebih baik. Kalau orang boleh menggunakan kata saya, dan pendapat ketiga tadi jauh lebih baik karena dia netral, artinya dia menggunakan kapan saja untuk menghormati Nabi SAW, tapi di lafaz-lafaz tertentu yang memang Nabi SAW sendiri ajarkan tanpa menggunakan kalimat ini, seperti di salawat di tahiyat, maka itu lebih baik seseorang mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam.